hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Waktu Tuhan melayakkan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami diberi kemampuan melakukan kehendak firman-Mu. Kuasailah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, jauhkan semua hal yang menarik kami dari perhatian kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di hari ini, di ibadah doa malam ini, tema kita adalah teladan Yesus. Teladan Yesus. Pembacaannya terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Teladan Yesus. Yang dimaksudkan adalah kita semua belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kemudian kita melakukannya seperti kata firman tadi. Tapi teladan Yesus itu sangat banyak. Teladan Yesus itu sangat banyak. Khusus malam hari ini dan pembacaan ini kita belajar teladan Tuhan Yesus tentang merendahkan diri. Ada teladan dia ketika dia berdoa, ketika dia melihat hal yang tidak benar, bagaimana dia. Ada banyak. Tapi khusus hari ini, dalam pembacaan ini, kita mau meneladani Yesus yang mau merendahkan diri. Saya baca satu ayat, satu bagian pembacaan Alkitab. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini teladan yang tidak gampang. Yesus betul-betul menyatakan dirinya mau turun, merendahkan diri. Mari kita tahu bagaimana orang merendahkan diri. Satu, merendahkan diri itu tindakan, bukan konsep, bukan pemikiran. Jadi hari ini kita mau belajar dari Yesus yang merendahkan diri, itu tindakan, bukan teori, bukan konsep. Yesus yang adalah guru dan Tuhan mau turun membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan.
Dia yang Tuhan itu merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati bagi manusia. Tindakan. Kita banyak bermain-main di area yang sangat konseptual. Padahal merendahkan diri itu adalah tindakan. Kedua, merendahkan diri itu saudara-saudara adalah inisiatif dari dalam. Dan bukan karena desakan dari luar. Itu merendahkan diri. Sekali lagi merendahkan diri itu inisiatif dari dalam. Bukan sebuah desakan dari luar. Tidak ada orang memaksa Yesus untuk membasuh kaki murid-muridnya. Tidak ada seorang pun yang memaksa Tuhan untuk merendahkan dirinya menjadi manusia. Inisiatif Tuhan. Jadi kalau kita masih kita mau melakukan sesuatu yang sifatnya merendahkan diri, tapi itu pengaruh faktor-faktor luar, itu belum merendahkan diri. Ketiga, perlu saya dan saudara pahami benar bahwa merendahkan diri itu harus dibangun di atas kasih. Kalau tidak kasih, lalu apa? Pasti pencitraan. Yang Yesus lakukan kepada murid-murid, bahkan yang Yesus mau mati bagi manusia, itu sebuah tindakan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan seterusnya. Jadi merendahkan diri itu mesti didasarkan kepada kasih. Kalau dasarnya bukan kasih, itu bukan merendahkan diri. Keempat, merendahkan diri itu saudara, ada konsekuensinya. Merendahkan diri itu selalu ada konsekuensinya. Paling tidak dia mesti kehilangan kehormatan. Tidak ada pangkat dan jabatan yang begitu hebat untuk bisa menahan seseorang yang memenuhi 3 hal di depan tadi. Untuk merendahkan diri. Bahkan dia yang Tuhan itu mau betul-betul kehilangan kehormatan dalam tanda petik. Tuhan menjadi manusia. Apakah manusia sama dengan Tuhan? Tidak. Waktu Tuhan mau menjadi manusia, jarak itu sangat jauh, tapi dia ambil. Guru mau membasuh kaki murid-muridnya. Orang-orang Yahudi kalau hamba bertemu dengan tuannya harus mencium kaki tuannya. Yesus yang guru, di mana tangannya harus dicium oleh para murid. Justru hari ini dia membalik sebuah keadaan. Dia membasuh kaki murid. Seperti kehilangan betul-betul segala sesuatu. Tidak ada kehormatan. Ada konsekuensi, bahkan konsekuensi terberat itu adalah dia mati oleh karena keputusan untuk merendahkan diri. Pikirkanlah berulang-ulang untuk 4 hal ini, saudara. Tindakan, inisiatif dari dalam, didasarkan atas kasih, dan kesediaan menerima risiko. Ada konsekuensi yang ditemukan ketika orang mau merendahkan diri. Saya dan saudara kalau mau merendahkan diri pasti terhina di hadapan manusia. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Saya dan saudara diabaikan oleh manusia kalau kita mau merendahkan diri. Sepertinya kita tidak punya apa-apa kalau kita mau merendahkan diri. Sebagai bagian dari sebuah konsekuensi. Tapi saudara, itulah yang kita pelajari malam ini. 4 hal yang gampang dihafal. Tapi belum tentu dia menjadi gampang untuk dilakukan. Kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Untuk bisa merendahkan diri. Kenapa saudara? Kita telah terlanjur menjadi manusia. Saya sebut kata terlanjur sebagai manusia itu adalah kepada kita Tuhan Allah sudah berikan kepada kita banyak hal yang mulia,
dibandingkan dengan ciptaan lain. Dalam perjumpaan sebagai manusia, kita berjumpa lagi dalam status sosial, kelas-kelas sosial, jabatan-jabatan dan lain sebagainya. Dalam kondisi di mana perjumpaan sosial itu, kemudian teladan Yesus yang satu ini kita mau ikuti, kita butuh berdoa. Siapakah yang melakukan ini? Pembacaan tadi menarik. Aku yang kamu sebut Tuhan dan Guru itu. Ya betul, karena akulah Tuhan dan Guru. Di kondisi di mana Tuhan Yesus merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya, dia menyatakan sebuah pertanyaan, jawaban atas pertanyaan yang sangat besar yang suka ditanya oleh banyak orang, yaitu coba periksa di Alkitab kapan Tuhan Yesus menyebut dirinya Tuhan. Dan justru pada kondisi di mana dia merendahkan diri itu, dia kasih tahu, ini bukan biasa. Akulah Guru, akulah Tuhan. Yang merendahkan diri bagi manusia, bagi murid-muridnya. Aku. Jadi pada saat engkau melihat aku merendahkan diri di hadapan kamu, ini sesuatu yang betul-betul luar biasa. Karena keputusan ilahi itu, dia mau turun betul-betul. Dia bukan makhluk biasa, bukan manusia saja. Dia sejati sebagai manusia, tapi sejati sebagai Allah. Menurunkan dirinya, merendahkan dirinya, dan memberi pelajaran. Jika aku yang kamu sebut sebagai Tuhan dan Guru itu merendahkan diri di hadapan murid-muridnya, makalah hendaklah kamu saling merendahkan diri. Karena ini teladan yang kuberikan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih. Engkau telah menunjukkan sesuatu yang maha besar. Yang gampang kami ucapkan tapi tidak gampang kami lakukan. Tolonglah kami. Karena kami ada di dunia. Tuhan telah berikan banyak kemuliaan bagi kami. Seringkali oleh jabatan, oleh status sosial, kami sulit melakukan ini. Tolonglah kami oleh kekuatan roh-Mu, oleh kekuatan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.